Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan minna min ramadan ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terutama kepada khatib pribadi, untuk senantiasa selalu memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia selalu mengalami pasang surut dalam kehidupan. Ada suka, duka, sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Islam mengajarkan kita sebagai umat yang beragama, sebagai umat muslim, untuk selalu sabar dalam menjalani seluruh kehidupan. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk sabar. Sabar dalam menerima cobaan, sabar dalam menerima ujian, dan sabar dalam menjalankan segala aktivitas yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 200, hai orang-orang yang beriman, pada kalian orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetap siap siaga dalam menjalankan aktivitasnya, dan bertakwalah dan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Al-Quran surat Al-Imran ayat 200. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Ali Imran ayat 200 ini kita dianjurkan, kita diajarkan bahwasanya ada 3 tahap dalam sabar, atau 3 level dalam tingkat kesabaran. Yang pertama adalah sabar siap mental kita dipersiapkan untuk menghadapi segala kesulitan yang ada di dunia ini. Sabar yang kedua adalah ulet tahan banting dan mencari solusi untuk memecahkan segala problematika, segala kesulitan, segala ujian, segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang telah terjadi. Allah menyuruh kita, bahkan Nabi saja sekelas Nabi Muhammad SAW diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasbir sabrun jamila, fasbir, maka bersabarlah wahai Muhammad, sabrun jamila, dengan sabar yang indah atau sabar yang baik. Allah, bahkan Nabi Muhammad saja diberikan cobaan, diberikan ujian, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 5, fasbir, maka bersabarlah wahai Muhammad. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk bersabar ketika Nabi Muhammad diejek, ketika Nabi Muhammad dicela oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir. Allah tidak langsung menghukum, Allah tidak langsung mengazab orang-orang kafir tersebut, tapi mengajarkan kepada Nabi Muhammad, fasbir, maka bersabarlah wahai Muhammad, fasrun jamilan. Di sini kita mengambil hikmah bahwasanya bahkan sekelas Nabi Muhammad, bahkan nabi-nabi terdahulu diajarkan untuk selalu bersabar. Jika Allah mau mengazab orang-orang tersebut, Allah bisa, tapi Allah ingin mengajarkan atau memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad untuk bersabar dan menerima ujian tersebut dengan lapang dada. Fasbir sabrun jamila, bersabarlah wahai Muhammad, sabrun jamila, dengan sebaik-baiknya sabar. Kita tidak luput ketika kita marah, ketika kita kesal, ketika kita diberikan ujian, kita selalu marah. Tapi Allah menyuruh kita untuk sabar, namun hati sulit untuk melakukan tersebut. Keluh kesah yang kita rasakan dikala mendapat cobaan dan ujian merupakan sebuah perbuatan yang tercela. Kalau kita tidak menerima cobaan tersebut, maka kita gagal dalam melaksanakan
ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di sekolah biasanya kita belajar dulu baru kita diberikan ujian. Namun dalam kehidupan yang nanti akan kalian rasakan, kita diberikan ujian terlebih dahulu, kemudian kita belajar akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik ketika kita di sekolah. Makanya santri kita semua harus menanamkan sadar dan sabar. Kenapa harus sadar dan sabar? Karena sadar bahwasanya kita adalah santri. Santri tidak luput dengan adanya cobaan dan ujian. Ujian yang bertubi-tubi yang dirasakan oleh santri. Ketika kita sulit untuk menghafalkan, itu adalah ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Ketika kita sulit memahami pelajaran, ketika kita mendapatkan nilai yang jelek, ketika kita tidak bisa menghafal dengan baik, itu adalah ujian dari Allah. Namun kita disuruh oleh Allah untuk bersabar. Makanya santri atau kita harus menanamkan jiwa sadar dan sabar dalam hati ini. Kenapa? Karena dengan kita sabar menjalani ujian ini, insya Allah Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita untuk mendapatkan hari di mana kita akan bahagia. Dengan apa? Dengan sabar. Makanya santri harus sabar, nerima, legowo, apapun ya ujian yang sekarang kalian telah alami, mulai dari sulit menghafal, sulit untuk memahami pelajaran, tidak masuk pelajarannya, kalah bersaing dengan teman-teman yang lain, itu adalah ujian dari Allah. Kalian dituntut untuk sabar, menerima, karena nanti kalian akan mendapatkan berita bahagia dari Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun yang telah kalian lakukan, namun kalian bersabar. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, di dunia kita sebagai penduduk bumi tidak pernah sepi. Allah tidak pernah memberikan, Allah akan memberikan cobaan dan ujian setiap harinya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Allah akan memberikan itu. Gunanya apa? Untuk kita belajar. Dengan ujian itu kita akan belajar. Kalau tidak ada ujian, maka kita tidak akan belajar apa arti kehidupan di dunia ini. Makanya Allah memberikan ujian-ujian kepada kita semua. Kepada santri sulit menghafal, sulit belajarnya, tidak masuk kitabnya dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan Allah supaya kita belajar. Dan caranya adalah sabar, terus usaha, niat, belajar terus. Insya Allah nanti ke depannya kita akan mendapatkan kabar gembira dari apa yang telah kita lakukan dengan hati yang sabar ini. Sesungguhnya Allah sedang mendewasakan kita. Kita sedang didewasakan oleh Allah dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit, kemudian rezekinya kurang, itu Allah sedang menguji kita. Makanya Allah menuntut kita untuk sabar, dan sadar. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wa lanabluwannakum min syai'in min khawf min ju' wa naqsim minal amwal wathamarat wa basyirus sabirin. Wa lanabluwannakum, dan akan kami berikan ujian dan cobaan kepada kita semua. Kita akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Min khawf, dengan rasa ketakutan, wal ju', dari rasa kelaparan, wa naqsim minal thamarat wa naqsim minal amwali wal anfus, dari kekurangan harta dan jiwa, wathamarat, dan buah-buahan, wabasyirus sabirin. Dengan kita sabar, menerima ujian, menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, wabasyirus sabirin, dan maka akan muncul kabar gembira ketika kita sudah melewati ujian tersebut. Lapar, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan lain sebagainya. Ketika kita lolos ujian tersebut, maka Allah akan memberikan kabar gembira, entah itu kebaikan, pahala, dan lain sebagainya atas rasa sabar yang pernah atau yang sedang kita lakukan ini. Ujian dan cobaan itu tidak enak. Tidak ada ujian dan cobaan yang enak. PTS, penilaian tengah semester, PHS, itu tidak enak.
Tapi bagi orang-orang yang sabar, hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah. Ketika cobaan dan ujian itu datang kepada kita, ketika kita siap dengan rasa sabar, maka mudah melakukannya. Ketika kalian sudah belajar siang dan malam, kemudian paginya PTS dan PAS, kalau kalian jiwanya sudah siap atau raga kalian sudah siap dengan rasa sabar ini, maka kalian akan mudah melakukannya. Ini merupakan hukum Allah yang berlaku kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, ketika kita bersabar, maka Allah akan membalas kesabaran kita. Dengan apa? Dengan beberapa kenikmatan yang tidak pernah terhitung. Dengan apa? Dengan rasa sabar yang kita lakukan. Makanya bahkan Nabi sekalipun diberikan ujian, ya Allah, fasbir sabran jamila, maka bersabarlah wahai Muhammad. Sekelas Nabi Muhammad saja diberikan cobaan, apalagi kita yang hambanya, kita manusia biasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan atau kita selalu menanamkan rasa sabar, karena Allah selalu menjanjikan apapun itu kepada orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar dan tangguh dalam menjalani ujian dan cobaan kita agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Santri kita sebagai santri harus menanamkan hati itu. Tanamkan rasa sadar dan sabar di dalam jiwa kita. Sadar bahwasanya kita adalah pelajar. Allah akan memberikan cobaan dan ujian bagi siapa saja yang sedang menuntut ilmu. Orang yang sedang menuntut ilmu tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ketika kita diberikan ujian, ketika kita sedang menuntut ilmu, Allah akan memberikan ujian dan cobaan. Supaya apa? Supaya kita belajar akan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina tu'ajruhum marrataini bima sabaru wa yad'una bil ihsani wa mimma yaquluna yuhibbun. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man taslimu ala binazin abu amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ولا تموتن إلا وأنتم واعلموا أن الله بدأ بنفسه وثنى ملائكته بقدسه. وقال الله تعالى ويزن لزم قائما أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كم سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاضر. اللهم دع عنا البلاء والباب والزنا والزلازل والمحن والسؤال والفتن ما ظهر منها وما بطن وما من هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. تقبل فزلنا نازلكم بنعمة ربك وتنسم فضلا من نوع الجزم بكل شيء فاذكروا الله عند وزركم واشكروا على نعمة يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.